dan manis adalah sebuah kombinasi yang tepat terutama saat musim panas. Minuman dingin dan manis membuat tubuh lebih segar dan rasanya lezat dan nikmat. Berdasarkan sejumlah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat menyukai makanan yang dingin dan manis. Namun ada beberapa pendapat mengenai dingin dan manis ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Salah satunya adalah minuman manis ala Rasul, yakni air yang dicampur dengan madu, rendaman kismis ataupun kurma. Minuman tersebut biasanya diendapkan dan disimpan semalaman, terutama di bagian atas rumah, sehingga akan dingin dan segar untuk keesokan harinya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibuatkan rendaman kismis dalam satu bejana. Kemudian beliau minum rendaman tersebut pada hari itu, juga esok harinya dan keesokan harinya. Pada sore hari ketiga, beliau memberi minuman tersebut kepada yang lain. Jika masih ada yang tersisa, beliau pun menuangnya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, didapat kesimpulan bahwa minuman kesukaan Rasul yang dingin dan manis pada dasarnya adalah air yang bersumber dari mata air segar dan sumur yang manis. Kemudian dicampur dengan madu, kismis, dan kurma. Minuman manis sendiri diperlukan bagi tubuh karena secara umum gula baik untuk tubuh. Bahkan gula sangat dibutuhkan tubuh untuk sumber energi. Yang menjadi masalah adalah jika mengonsumsinya secara berlebihan atau memakai pemanis buatan. Untuk minuman yang manisnya alami sebagaimana dalam hadis, maka ini menyehatkan dan baik bagi tubuh. Segala sesuatu yang berlebihan memang tidak baik bagi tubuh. Misalnya lemak. Lemak sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk proses metabolisme dan bahan dasar pembentukan hormon. Akan tetapi jika berlebihan tentu berbahaya. Jadi bukan gula dan manisnya yang salah, tetapi cara konsumsinya yang tidak tepat. Yang perlu diingat adalah meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka meminum minuman dingin dan manis, tetapi tidak ada riwayat yang menyatakan beliau rutin meminumnya setiap hari. Oke, sekarang kita buat Hawaiian spesial. Oke, di sini kita ada toppingnya, dia rainbow jelly. Sama popping boba. Popping bobanya bisa milih mau yang leci atau yang mango. Wah, ini kalau dikasih pilihan biasanya ya, kalau orang itu suka gimana sih caranya biar dapat semuanya, gimana cara biar dapat dua-duanya, pokoknya bisa menikmati. Sebenarnya nggak kayak gitu juga. Kalau di Islam, pilih sesuai sama kebutuhan aja. Jadi kalau misalnya kayak gitu juga yang paling diingat adalah karena kan sebenarnya makanan itu kan semuanya punya kalori nih. Jangan sampai gara-gara nih kita mengikuti hawa nafsu kita, akhirnya kalori yang kita konsumsi berlebihan dan akhirnya bisa ngebuat badan juga jadi ngembang. Nggak mau dong gara-gara hobinya makan cemilan bukannya malah jadi sehat, malah jadi nggak baik juga buat tubuh. Ini saya tadi disuruh pilihnya popping boba atau leci atau mango. Leci atau mango sebenarnya dua-duanya tuh enak dan lezat pastinya, tapi saya pengen mango aja deh. Mango ya. Oke. Wah. Oke, itu kita pembuatannya. Oke, yuk kita bikin. Manusia tidak dianjurkan untuk makan makanan yang berlebihan. Rasulullah juga telah menganjurkan umat Islam untuk makan secukupnya saja. Ibnu Umar berkata, seorang laki-laki bersendawa di hadapan Rasulullah. Beliau berkata, hentikan sendawamu itu dari kami. Karena orang yang paling banyak kenyang di dunia, ia akan menjadi orang yang paling lama laparnya di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Sebuah penelitian kesehatan mengungkapkan, makan berlebihan juga dapat mengakibatkan seseorang memiliki kelebihan berat badan atau obesitas. Kondisi tersebut dapat mendatangkan beragam penyakit seperti diabetes dan darah tinggi. Sebab itu ahli gizi menganjurkan untuk memakan makanan yang tidak terkandung lemak jenuh dan kolesterol yang berlebih, serta dianjurkan untuk tetap menjaga tubuh yang ideal. Anjuran itu juga telah tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Dengan begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan umatnya untuk tidak makan berlebihan, sebab akan memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan. Kita proses pembuatan Hawaiian spesial proteinnya, Kak. Oke, tapi jadi penasaran deh. Maksudnya kan kalau untuk minuman ini biasanya tuh mereka ada penamaan nih, kayak ini Hawaiian Special Fruit.
yang jadi penasaran kenapa ada unsur Hawaii di dalamnya. Ini kan salah satu menu baru ya, soalnya tadi saya lihat di menunya ini new menu, jadi saya penasaran juga sama rasanya. Nah, sekarang saya mau nanya tentang alasannya, kenapa penamaannya Hawaiian? Untuk penamaan Hawaiian itu dia menggunakan 2 sirup. Yang itu sirupnya segar-segar semua sih Kak, ada peach sama pineapple. Dia jadi perpaduan peach sama pineapple. Oke. Jadi itu salah satu mewakili rasa tropis sih sebenarnya gitu kan, peach dan pineapple. Pertama, sirup pineapple dicampur dengan sirup rasa peach. Lalu diberi teh jasmine dan air mineral, kemudian diberi es batu. Kemudian dikocok dan dimasukkan ke dalam gelas yang sudah ada campuran buahnya. Dan jadi deh. Tak dulu deh ngomongin tentang batu es. Nih ya, saya mau kasih tahu. Nih, ini batu es yang ada di depan kita semua. Ini sebenarnya udah nggak asing ya. Tapi tahu nggak sih sejarah batu es datang ke Indonesia itu kapan? Jadi ternyata batu es itu datang ke Indonesia, dikenal di Indonesia tuh sekitar tahun 1800-an. Nah, sejarah datangnya kayak gimana? Ternyata dulu Indonesia sendiri itu mendatangkan batu es itu dari Amerika loh. Waduh, saya pengen ngasih lihat jelas gimana sebenarnya sejarah batu es itu sampai akhirnya bisa jadi setenar dan dikenal dan disukai itu sama masyarakat Indonesia. Ini dia. Es pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1846 dan membuat kehebohan. Pada tanggal 18 November 1846, sebuah surat kabar memberitakan bahwa tanggal 17 November 1846, sebuah kapal besar dari Boston, Amerika Serikat membawa es yang dipesan oleh Russell & Co. Kabar ini menyebar hingga ke benteng Batavia setelah adanya pemberitaan tersebut. Semua orang yang membicarakan tentang es batu menyebutnya sebagai batu-batu putih sejernih kristal. Menurut mereka, es yang dipegang dapat membuat tangan menjadi kaku. Es dianggap sebagai barang impor yang berharga dari Amerika. Karena itu, dalam penyimpanannya harus diperhatikan agar tidak mencair. Bahkan surat kabar sempat menayangkan sebuah artikel tentang cara menyimpan es batu, yakni dengan dibungkus selimut wol. Oke. Setelah kita masukkan peach, pineapple, terus sama jasmine sama mineral, kita proses shakernya. Di shaker. Oke. Nggak usah lama-lama ya shakernya. Yang penting dia dingin aja sih Kak di sini. Oke. Ya. Habis itu kita tuang. Baru kita buka tutupnya. Wow. Oke. Terus kita seal. Aduk-aduk. Aduh, ini kalau udah sampai di pipi tuh saya seger banget. Ini ya, saya udah ada minuman, udah ada dessertnya juga. Sebenarnya saya pesan satu makanan yaitu chicken curry. Itu nanti kita bakalan cobain gimana ketiga rasa ini. Saya mau cari tempat duduk. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap ikutin saya biar tahu ya rasa dari ketiga menu yang saya pilih di sini tuh kayak gimana. Yuk.